Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret tak terhingga. Dengan definisi, sigma tak hingga akan sama dengan satu angka konvergen dan mempunyai jumlah S. Jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Jika Sn divergen, maka deret pun divergen. Deret divergen itu tidak memiliki jumlah. Nah, deret divergen itu deret yang berbentuk seperti ini. Nah, di mana sigma tak hingga dengan K sama dengan 1 A kali R pangkat K min 1 sama dengan A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 dan seterusnya. Lalu di mana A tidak sama dengan 0 disebut deret geometrik. Contohnya, perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah S sama dengan A per 1 dikurang R jika mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika R mutlak R lebih dari sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, misalkan Sn sama dengan A ditambah A kali R ditambah A kali R kuadrat dan seterusnya sampai dengan A dikali R pangkat N min 1 jika R sama dengan 1, Sn sama dengan N kali A yang bertambah tanpa batas. Jadi tanpa batas. Sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan seperti ini. Sehingga Sn sama dengan A dikurang A kali R pangkat N per 1 dikurang R sama dengan A per 1 dikurang R dikurang A per 1 dikurang R dikali R pangkat N. Jika mutlak R kurang dari 1, maka jika mutlak R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0, sehingga S sama dengan limit ketika N mendekati tak hingga Sn sama dengan A per 1 dikurang R. Dan jika R lebih dari 1 atau R sama dengan min 1, maka barisan R pangkat N divergen. Sehingga akibatnya Sn juga divergen. Oke. Teorema masuk ke teorema D. Uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma tak hingga N sama dengan 1 AN konvergen, maka limit ketika N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit N mendekati tak hingga AN tidak sama dengan 0 atau limit ketika N mendekati tak hingga AN tidak ada, maka deret tersebut divergen. Oke, buktikan. Misalkan Sn jumlah parsial ke N dan S sama dengan limit ketika N mendekati tak hingga Sn, perlihatkan bahwa AN sama dengan Sn dikurang S N dikurang 1 karena limit ketika N mendekati tak hingga Sn dikurang 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan S, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N ketika mendekati tak hingga Sn dikurang limit N mendekati tak hingga Sn dikurang 1 sama dengan S dikurang S sehingga 0. Lalu contoh, masuk ke contoh. Perlihatkan bahwa sigma tak hingga N sama dengan dan N sama dengan 1 dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 2N kuadrat merupakan divergen. Penyelesaiannya yaitu limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 2N kuadrat sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1 per 3 ditambah 2 pangkat N. Nah, ini 1 dari mana? Karena N pangkat 3 dibagi N pangkat 3, lalu N pangkat 3 dibagi N pangkat 2. Bentuknya seperti ini. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per 3. Jadi menurut uji suku ke N, deret ini merupakan deret divergen. Oke, masuk ke sifat deret konvergen.
Linearitas deret konvergen jika sigma hingga K sama dengan 1 AK dan sigma hingga K sama dengan 1 BK keduanya konvergen dan C sebuah konstanta, maka sigma hingga K sama dengan 1 C dikali AK dan sigma hingga K sama dengan 1 AK plus BK juga konvergen. Dan yang pertama, sigma hingga K sama dengan 1 C kali AK sama dengan C dikali sigma hingga K sama dengan 1 dari AK. Jadi C-nya ini dipindah ke luar ya. Jadi seperti ini. Lalu sigma hingga K sama dengan 1 ini untuk penjumlahan AK plus BK, jadi dipecah. Jadi integral hingga K sama dengan 1 AK ditambah integral sigma, maaf. Jadi sigma hingga K sama dengan 1 AK ditambah sigma hingga K sama dengan 1 BK. Ini sigma ya, maaf ya teman-teman. Masuk ke contoh. Hitunglah sigma hingga K sama dengan 1 3 dikali 1 per 8 pangkat K dikurang 5 dikali 1 per 3 pangkat K. Penyelesaiannya menurut teorema B yang di atas ini, teorema B ini ya. Maka integral sigma hingga K sama dengan 1 3 dikali 1 per 8 pangkat K dikurang 5 dikali 1 per 3 pangkat K sama dengan 3. Ini ya, tadi kan dikeluarin ya, bisa dikeluarkan. Lalu juga karena penjumlahan bisa dipecah, maka sama-sama bisa dipecah seperti ini, sama dengan 3. Lalu dikenal sigma, maka bentuknya akan seperti ini ya. 3 1 per 8 per supaya enggak terus ini 3 dikali 1 per 8 per 1 dikurang 1 per 8 dikurang 5 dikali 1 per 3 per 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 3 per 7 dikurang 5 per 2 sama dengan min 29 per 14. Jadi ini merupakan hasil dari Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.